teman-teman semua, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Aku harap teman-teman yang lihat video ini semuanya dalam keadaan sehat dan semangat, dan lagi seneng-senengnya, lagi aktif-aktifnya untuk menjalani kesibukan di hari-harinya. Oke teman-teman, balik lagi sama aku Karissa Kinanti Putri, mahasiswa jurusan promosi kesehatan Poltekkes Kemenkes Bandung. Ya ampun, aku merasa udah lama gitu nggak menyapa kalian gitu ya. Gimana teman-teman, apa kabar? Sudah lama kita tidak berjumpa. Dan tahu nggak teman-teman, sekarang aku sudah semester 3. Oke teman-teman, karena sudah lama kita tidak berjumpa, gimana kalau sekarang kita cerita-cerita aja gitu ya teman-teman. Gimana kalau misalnya sekarang kita sharing-sharing aja gitu ya. Tapi aku sekarang pengennya sharing tentang usia produktif dan tentang public speaking. Gimana kalau kayak gitu? Oke, langsung aja kita bahas kali ya teman-teman. Teman-teman gimana sih kalau misalnya mendengar kata usia produktif? Itu kan pasti kayak kepikirannya tuh kayak usia-usia sekitar gitu nggak sih teman-teman? Kayak yang SMP, SMA, kuliah, bahkan yang kerja gitu teman-teman. Jadi apa ya? Orang-orang yang setiap harinya tuh punya kesibukan masing-masing dan kayak dar banget gitu di kehidupannya gitu. Dan gimana nih, kayaknya sekarang teman-teman emang kayak lagi pada sibuk-sibuknya nih ya teman-teman ya. Nah, gimana? Boleh nanti teman-teman jawab di bawah di kolom komentar mengenai apa itu usia produktif, apa itu public speaking, dan kalau misalnya kalian mau cerita tentang kalian boleh banget, karena di sini aku mau cerita sedikit tentang aku gitu ya. Oke teman-teman, sedikit cerita tentang aku, bahwa aku ini adalah seseorang yang sangat suka mencoba hal baru, sangat suka mencoba pengalaman baru, dan aku sangat suka untuk jalan-jalan ke tempat-tempat baru. Ayo, siapa di sini yang sama? Boleh kalau sama di like, kalau misalnya sama banget di subscribe. Ya, suka. Aku juga yakin teman-teman pasti suka, karena pasti kita tuh mikirnya kayak di usia-usia segini tuh emang usia-usia yang cocok untuk kita mencoba hal baru, kita mencoba produktif di setiap harinya. Setuju nggak teman-teman? Setuju kan? Dan aku juga tipe orang yang aku cukup suka berorganisasi teman-teman. Nah, karena tadi aku suka pergi ke tempat yang baru, aku suka berorganisasi, aku suka pengalaman baru, dan aku suka bertemu orang baru. Di situ aku mikir bahwa komunikasi itu sangat penting. Setuju nggak teman-teman? Bahwa kayak apapun masalahnya, komunikasi solusinya. Setuju kan? Iya, setuju. Subscribe. Nah, sekarang kita masuk ke komunikasinya. Atau sekarang kita masuk ke cara kita berkomunikasi. Ya, teman-teman, menurut aku, setiap orang itu harus punya skill public speaking. Setiap orang tuh harus punya skill berkomunikasi. Karena menurut aku public speaking itu bukan tentang gimana caranya kita presentasi di kelas, bagaimana caranya kita menjadi seorang MC. Itu nggak cukup di situ. Tapi menurut aku public speaking itu adalah gimana caranya kita membawa suasana, gimana caranya kita memberikan personal branding kita ke semua orang, dan bagaimana caranya kita bisa menarik semua orang supaya semua orang itu ya ibaratnya bisa tertarik sama kita gitu. Nah, apalagi nih teman-teman, aku seorang mahasiswa promosi kesehatan yang dimana basicnya itu adalah mempromosikan kesehatan ya teman-teman. Kayak misalnya gini, kita turun langsung ke masyarakat, kita hadir di masyarakat, pasti tujuan kita adalah untuk merubah perilaku masyarakat tersebut. Yang dimana tadinya sakit menjadi sehat, yang dimana tadinya sudah sehat menjadi lebih sehat, yang dimana yang sudah sehat banget tidak sakit gitu kan. Emang itu yang menjadi tujuan dasar kita sebagai promotor kesehatan gitu. Jadi di situ aku sadar banget bahwa kemampuan public speaking itu sangat amat berguna, yang dimana kita tuh harus bisa membawa masyarakat untuk tahu, untuk mau, dan untuk mampu gitu teman-teman. Makanya teman-teman, menurut aku setiap orang itu harus bisa belajar public speaking untuk dasar hidupnya. Jadi kayak basic manner gitu, belajar public speaking di kehidupan gitu. Karena menurut aku ya itu tadi, komunikasi itu adalah hal yang sangat penting gitu.
Jadi di public speaking kita bakal diajarin gimana caranya kita bisa menarik audiens, bagaimana caranya kita bisa membawa suasana, bagaimana caranya kita bisa membawa suatu pesan yang pesan itu bisa diterima oleh masyarakat gitu. Apalagi ya tadi ya sebagai promotor kesehatan yang memang tujuannya itu untuk menyampaikan kesehatan kepada masyarakat, itu menurut aku sangat berguna banget dan sangat penting banget untuk dipelajari. Tuh ya teman-teman, jadi harapan aku sebagai promotor kesehatan dan sebagai seseorang yang sudah belajar public speaking, aku berharap bahwa semoga kedepannya aku tidak akan grogi-grogi lagi ketika aku dihadapkan dengan banyak orang. Semoga aku bisa lebih membawa suasana lagi kepada banyak orang, dan yang paling aku harapkan adalah semoga semua orang bisa tertarik dengan pesan yang aku bawa. Iya, satu lagi mungkin sudah segini ya menitnya, sudah berapa menit nih? 5 menit, 6 menit? Ya kayaknya sudah YP-nya udah dulu kali ya gitu teman-teman. Jadi kayaknya kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Dan untuk itu, untuk video sekarang mungkin aku cukupkan dulu teman-teman, menyapa teman-teman kembali setelah sekian lama tidak bertemu. Mungkin aku cukupkan. Semoga video perkenalan dari aku ini cukup, dan sharing-sharing cerita spill tipis tadi tentang public speaking, tentang kehidupan, komunikasi dan lain-lain semoga cukup. Dan tadi juga harapan aku tentang public speaking, ya tadi ya sudah aku bilang, semoga aku bisa lebih terampil dalam komunikasi gitu ya kepada masyarakat maupun ke teman-teman. Ya mungkin cukup sekian dari aku, Karissa Kinanti Putri, dan aku mau nitip pesan ke teman-teman semua bahwa teman-teman boleh produktif, tapi teman-teman jangan lupa jaga kesehatan ya. Jangan lupa makan dan jangan lupa minum. Sekian dari aku, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.